Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024, saya akan mengomentari pendukung Prabowo akan mengadakan aksi di depan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu. Atas gugatan 01 dan 03 kepada Mahkamah Konstitusi terkait atas kecurangan 02 dalam pemilihan umum lewat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sirekap mengambil suara 01 dan 03 yang dimasukkan ke 02 berakibat memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih, sedangkan 01 hanya 24% lebih dan 03 lebih kecil 16% lebih. Semua kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi beserta semua aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum hanya ditujukan memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam berbagai bentuk yaitu: 1. Menjadikan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun padahal syarat calon wakil presiden minimal umur 40 tahun, tetapi atas bantuan besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. B. Sejak ditetapkannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu Presiden Joko Widodo serta aparat penegak negara tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, di mana Presiden Joko Widodo melakukan pembagian bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi beras di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi sembako beras di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan hanya untuk memenangkan 02. Semua kecurangan tersebut telah digugat 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 4 saksi menteri, saksi Suprapto dan saksi lainnya, serta memeriksa saksi ahli. Semua menguntungkan pengacara 01 dan 03. Besar dugaan Mahkamah Konstitusi akan memenangkan gugatan 01 dan 03. Berdasarkan hal tersebut, calon Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pendukung 02 melakukan aksi untuk menekan Hakim Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03. Pendukung aksi sudah ada 75 orang bersedia melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi. Ada dugaan pendukung aksi tersebut selain kader Golkar di bawah koordinator Erlangga Hartarto, kader Partai Amanat Nasional di bawah koordinator Zulkifli Hasan, kader Partai Demokrat di bawah koordinasi Agus Harimurti Yudhoyono, kader Partai Bulan Bintang di bawah koordinator Yusril Iza Mahendra, dan kader Partai Gelora di bawah koordinasi Fahri Hamzah. Juga diduga diikuti militer dan polisi untuk menekan atau menakut-nakuti hakim Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan 02 atau menolak gugatan 01 dan 03. Setelah calon Presiden Prabowo Subianto memikirkan bila melakukan para pendukung saksi di depan kantor Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan masalah besar yang bisa sama anak bangsa ribut saling menyerang antara 02 berhadapan dengan 01 dan 03 yang bisa membawa korban mati dan luka-luka di kedua belah pihak. Ditambah lagi, telah menodai negara Indonesia sebagai negara hukum yang merusak nama baik negara Indonesia baik di dalam negeri
maupun di dunia internasional. Padahal negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari segala lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi daripada presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Dampaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut turun campur tangan dalam menyelesaikan persengketaan pemilihan tersebut karena negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut terlibat di dalamnya sebelum masalahnya bertambah luas sampai berpengaruh ke negara lainnya. Setelah calon Presiden Prabowo Subianto memikirkan baik buruknya melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi karena lebih banyak kejelekannya, lalu calon Presiden Prabowo Subianto membatalkan melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Semua diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi soal menang dan kalah atas gugatan dan tuntutan 01, 02, dan 03. Dan semua pihak yang bersengketa apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima. Pasal 01 calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan nomor urut 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD sebagai perwujudan negara hukum, bahwa hukum itulah yang tertinggi dari semua lembaga negara. Dengan memegang prinsip negara hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden sesuai prinsip demokrasi, akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai kehendak rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Harapan saya, sudah tepat tindakan calon Presiden Prabowo Subianto membatalkan niat melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi demi terciptanya prinsip negara hukum. Atas gugatan 01 dan 03 kepada Mahkamah Konstitusi terkait atas kecurangan 02 dalam pemilihan umum lewat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sirekap mengambil suara 01 dan 03 yang dimasukkan ke 02 berakibat memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih, sedangkan 01 hanya 24% lebih dan 03 lebih kecil lagi, 16% lebih. Semua kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo beserta semua aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum hanya ditujukan memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam berbagai bentuk, yaitu 1. Menjadikan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon Wakil Presiden minimal umur 40 tahun, tetapi atas bantuan besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Sejak ditetapkannya Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden, sejak saat itu Presiden Joko Widodo serta aparat negara tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, di mana Presiden Joko Widodo melakukan pembagian bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Demikian Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi beras di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi sembako beras di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan hanya untuk memenangkan 02. Semua kecurangan tersebut telah digugat 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa 4 saksi menteri, saksi Suprapto, dan saksi lainnya, serta memeriksa saksi ahli. Semua menguntungkan pengacara 01 dan 03. Besar dugaan Mahkamah Konstitusi akan memenangkan gugatan 01 dan 03.
Berdasarkan hal itu, calon Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pendukung 02 melakukan aksi untuk menekan hakim Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03. Pendukung aksi sudah ada 75.000 orang bersedia melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi. Ada dugaan pendukung aksi tersebut selain kader Golkar di bawah koordinator Erlangga Hartarto, kader Partai Amanat Nasional di bawah koordinator Zulkifli Hasan, kader Partai Demokrat di bawah koordinator Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang di bawah koordinator Yusril Iza Mahendra, dan kader Partai Gelora di bawah koordinator Fahri Hamzah. Juga diduga diikuti militer dan polisi untuk menekan atau menakut-nakuti hakim Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan 02 atau menolak gugatan 01 dan 03. Setelah calon Presiden Prabowo Subianto memikirkan bila melakukan para pendukung aksi di depan kantor Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan masalah besar yang bisa sesama anak bangsa ribut saling menyerang antara 02 berhadapan dengan 01 dan 03 yang bisa membawa korban mati dan luka-luka di kedua belah pihak. Ditambah lagi telah menodai negara Indonesia sebagai negara hukum yang merusak nama baik negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Padahal negara hukum hanya bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari segala lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi daripada presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Nampaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut turun tangan dalam menyelesaikan persengketaan pemilihan tersebut karena negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut terlibat di dalamnya sebelum masalahnya bertambah luas sampai berpengaruh ke negara lainnya. Setelah calon Presiden Prabowo Subianto memikirkan baik buruknya melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi karena lebih banyak kejelekannya, lalu calon Presiden Prabowo Subianto membatalkan melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Semua diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi soal menang dan kalah atas gugatan dan tuntutan 01 dan 02 dan 03. Dan semua pihak yang bersengketa apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima pasal 01 calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan nomor urut 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD sebagai perwujudan negara hukum, bahwa hukum itulah yang tertinggi dari semua lembaga negara. Dengan memegang prinsip negara hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden sesuai prinsip demokrasi, akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai kehendak rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Harapan saya, sudah tepat tindakan calon Presiden Prabowo Subianto membatalkan niat melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi demi terciptanya prinsip negara hukum. Sekian dan terima kasih.